Halo, ketemu lagi bersama saya Zaki. Nah, hari ini saya bertemu dengan Pak Jufri. Beliau ini adalah seorang motivator, seorang pembina yang, waduh, udah senior banget ya. Beliau ini, saya menganggap beliau adalah bukan hanya sekedar pembina, tapi dia itu saya udah anggap menjadi kakak saya, saya anggap jadi guru, tutor, apapun itulah pokoknya. Nah, ini salah satu orang yang mesti kita contoh. Nah, banyak banget rahasia-rahasia atau trik and trik. Nah, bagaimana caranya untuk mendampingi eh, pemberdayaan manusia. Nah, terutama pemberdayaan masyarakat. Ini dia. Yuk kita dengerin trik and trik dari Pak Jufri. Apa kabar Pak Jufri? Alhamdulillah sehat Pak Saki. Mohon maaf lahir batin Pak Saki. Sama-sama Pak Jufri. Masih suasana Sawal. Iya. Nah, Pak Jufri, udah lama ya kita nggak ketemu ya Pak ya? Lama ya. Pak, sekarang kegiatan apa nih Pak? Ya sekarang banyak keliling-keliling daerah, melihat potensi-potensi, kemudian ada masalah-masalah kendala, kemudian kita dorong untuk mereka bergerak menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Mantap. Nah, belajar melihat potensi yang ada di masyarakat. Nah, ini gimana Pak caranya Pak? Sebenarnya mudah, tapi yang dibutuhkan itu adalah interaksi sebagai salah satu wadah ya. Karena dengan interaksi itu kita bisa mengenal saudara kita lebih dekat, kemudian kita bisa berbincang-bincang dengan mereka, kemudian kita bisa melihat pengalaman-pengalaman mereka, apa yang dikerjakan. Itu salah satu kunci untuk melihat potensi seseorang. Jadi membangun kayak membangun silaturahmi gitu, terus membangun hubungan yang lebih dekat lagi terhadap masyarakat kayak gitu ya Pak ya. Sering datang terus visi kunjungan ke mereka gitu apa gitu? Iya. Yang paling penting sebenarnya pertama adalah ada niat awal untuk saling memberikan semangat dan menumbuhkan kebaikan. Itu yang pertama. Niatnya. Karena seringkali orang jalan silaturahmi juga saling berbicara, tetapi hanya pada tahap bicara-bicara aja. Iya. Kenal-kenalan apa semua. Tapi yang kedua, yang kalau kita ada niat untuk saling menumbuhkan semangat kebaikan, maka kita ketemu itu, maka pemikiran kita itu akan tereksplor dan terimajinasi bagaimana orang-orang yang kita lihat itu dan lingkungannya itu kemudian bisa dikembangkan dengan potensi yang ada. Kita sering mendengar ulama-ulama sampaikan atau di ustadz-ustadz sampaikan bahwa setiap masalah yang ada di sebuah wilayah atau oleh seseorang selalu pasti ada solusinya di mereka. Pasti ada solusi. Pasti ada. Karena tidak mungkin yang kuasa memberikan beban tanpa hambanya bisa menyelesaikan. Nah, kuncinya sekarang bagaimana melihat potensi itu. Iya. Nah, potensi itulah yang perlu kita lihat, kembangkan secara bertahap, bukan instan. Dikembangkan secara bertahap dengan potensi yang ada. Kalau itu bisa kita lakukan, maka sebenarnya masalah-masalah yang ada di masyarakat, masalah-masalah dalam sebuah diri pribadi itu, bahkan masalah bangsa ini bisa dengan mudah kita selesaikan. Wih, mantap. Pak, nih di masyarakat itu kan potensinya masing-masing beda-beda nih Pak nih. Iya. Nah, itu gimana nih Pak biar mereka bisa berkolaborasi gitu? Ya, pasti nanti kan kita ini ada bukan hanya potensi berbasis individu ya, ada berbasis kelompok, ada berbasis wilayah, ada berbasis jaringan. Yang pertama yang penting itu adalah menemukan dulu potensi. Setelah menemukan potensi, kan kita tidak hanya berkunjung kepada satu orang, kita akan berkunjung kepada 2 orang, 3 orang. Nah seringkali potensi yang ada itu bisa menjawab masalah yang ada di tempat lain, atau potensi yang ada di tempat lain kawannya atau kelompok lain itu bisa menyelesaikan potensi yang ada di masalah yang mereka alami. Jadi terjadi dalam bahasa agama itu silaturahmi
atau dalam bahasa mengkonektikan berbagai potensi, itu benar tumbuh bersama. Ibaratnya kayak pacaran kali Pak. Misalnya masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan, ketika dicampurin akhirnya saling melengkapi gitu Iya, ya. jadi itu kata kunci. Jadi seringkali kita jangan terlalu banyak melihat masalah ya. Oke. Masalah itu ada nih, tetapi lihat setiap orang itu diberikan kekuatan, diberikan potensi. Nah, lihat itu. Nah, bukan hanya potensi dirinya, seringkali ada potensi keluarganya, potensi lingkungannya, dan itu kita bisa lihat dengan berbagai bidang-bidang kegiatan. Nah, kemampuan kita melihat itu, kemudian mensinergikan, kemudian itu bisa. Baru kita nanti bisa masuk ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan lebih jauh. Nah, yang paling penting adalah bagaimana orang ini tumbuh semangat untuk melakukan perubahan. Siapa aja sih Pak yang terlibat di dalam perubahan ini? Kalau kita mau melakukan pemberdayaan perubahan masyarakat itu, siapapun yang mau. Jadi yang mau ya, kan ini kan membuat kebaikan ya. Ada nggak kekhususan misalnya, ini harus ada campur tangan dari pemerintah atau apapun itu misalnya? Ya, kita di dalam melakukan ini kan tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Ya. Tetapi pemerintah juga dengan berbagai infrastruktur bidang pembangunan itu memang tugasnya pemerintah untuk membangun masyarakatnya. Kemudian juga tugas banyak lain masyarakat sipil, ada perguruan tinggi, ada dan lain-lain. Tetapi menurut saya sebelum kita sampai ke sana, karena kalau kita mendorong masyarakat langsung ke sana, ini ada begini, sebelum kita membangun karakter pribadinya, membangun karakter learning by doing, mengembangkan potensinya, nanti akan kita menciptakan masyarakat yang peminta-minta. Nanti arahnya ke hanya bikin proposal, keliling kiri kanan. Tapi dia tidak bisa menghasilkan output yang berbasis semangat yang utuh dan sejati untuk melakukan perubahan. Kita butuh semangat patriot itu, semangat untuk berubah itu muncul dari dirinya. Dengan sendirinya kalau dia muncul itu, potensi itu muncul, orang akan datang kepada dia. Barang siapa yang melangkah satu langkah, maka Tuhan akan datang dengan berlari. Kalau dia berjalan dengan lebih cepat lagi, maka Tuhan datang lagi dengan. Tuhan yang dimaksud itu siapa? Itu Tuhan, itu seluruh tentaranya Tuhan, itu semuanya Pak. Seluruh makhluk ini adalah tentara Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita bisa membuat sebuah kebaikan dengan baik, dengan niat yang baik, mulai dari kekuatan pribadi dulu, perbaiki dulu itu level-level kebaikannya, punya niat yang tulus, maka semesta akan membantu. Masya Allah. Kira-kira begitu. Waduh. Nah, itu mesti butuh kekompakan dari teman-teman juga pastinya Pak ya. Iya. Dari masyarakat sekitar butuh kekompakan, terus seharusnya sih dari teman-teman sekitar juga bisa melihat ya potensinya masing-masing, terus bisa berkolaborasi, dimulai dari kelompok kecil dulu ya kan. Ketika mereka sudah melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, pada akhirnya jangankan untuk mengajukan proposal, dengan sendirinya juga pasti akan datang ya. Artinya kan seperti tadi Pak bilang, kalau misalnya kita berjalan, nanti Tuhan akan datang ke kita dengan berlari kayak gitu. Tapi kan artinya kita menciptakan perubahan dulu di kitanya dulu gitu kan. Iya, jadi kalau kita ini bukan menciptakan perubahan, tapi bagaimana menumbuhkan potensi perubahan kepada saudara kita. Oleh karena itu yang paling penting, yang pertama adalah niat baik tadi itu. Kita tidak ada niat untuk mengambil kepentingan pada orang lain. Jadi tidak ada niat yang lain, betul-betul niatnya untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah harus ada berprasangka baik. Karena di dalam melakukan interaksi itu bermacam-macam tipe orang yang kita temui. Bermacam-macam kondisi orang yang kita temui, dan berbagai macam ekspresi orang yang kita temui. Orang berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendidikan, berbeda kelas, itu bermacam-macam tipenya, dan ekspresi mereka juga berbeda-beda. Nah, kita yang datang seperti itu harus memahami kondisi itu. Kita harus bersifat seperti
samudra gitu ya, yang siap menerima apapun. Kemudian yang paling penting itu tajamkan fokus kepada potensi. Seringkali kita melihat seseorang itu kalau sudah buruk, keburukannya kita lihat, maka berkali-kali lihat itu keburukan, kita sudah mundur. Jangan, tidak ada istilah mundur di dalam melakukan menumbuhkan kebaikan. Jadi harus melihat lagi sampai terbuka itu potensi. Sampai saudara kita itu kan yang paling penting dalam hal ini kan ada tumbuhnya trust, kepercayaan. Nah, membangun trust itu butuh interaksi yang baik, butuh niat yang baik, butuh kelembutan hati gitu ya, melihat dia, memahami karakteristik dia, memahami kearifan dia, sehingga nanti ada titik temu. Nah, itu yang paling penting itu. Nah, jangan menggunakan pendekatan. Oleh karena itu dalam proses melakukan perbaikan itu seringkali kan ada dua pendekatan. Pendekatan mobilisasi, yaitu mengarahkan, memerintahkan orang, kemudian menyediakan pelatihan tanpa mengetahui bahwa orang ini punya potensi apa. Seringkali itu yang kemudian membahas kita punya program tidak tepat sasaran. Kan tepat sasaran juga tapi belum connect hatinya. Jadi seringkali kemalasan yang muncul. Nah, kemudian oleh karena itu butuh pendekatan lain yang biasa kita di dunia pemberdayaan adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang menumbuhkan kesadaran pribadi seseorang berdasarkan potensinya mau maju. Kalau kita bisa membangun itu, maka akan mudah. Karena seringkali ada orang dia tidak sadari potensinya. Nah, kalau dia sudah sadari potensinya, orang cinta akan hobinya apa semua, maka dia akan mencari apapun. Jangan pandang inti sesuatu langkah kecil. Apapun. Nah, pada saat seperti itu, kita kemudian juga menjadi penyambung. Kita ini sebagai penyambung potensi apa yang ada. Dan ketika menyambungkan potensi, tidak mesti potensi langsung yang besar. Ini potensi-potensi kecil, apa saja. Mungkin satu tanaman yang ditanam di depan rumah, itu bisa menjadi 1000 tanaman ke depan. Satu gitar yang kita kasih, itu bisa berkembang mungkin menjadi nanti puluhan kelompok band gitu kan. Betul. Banyak hal yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kita lihat potensinya. Saya kira di komunitas proklamasi ini kelihatan tumbuh berbagai macam komunitas potensi itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Satu yang paling penting jangan gunakan pendekatan mobilisasi. Pendekatan mobilisasi itu gimana, Pak? Mobilisasi itu pendekatan asal jadi program. Jadi. Orang dilibatkan dalam program, misalnya ada pelatihan servis HP, beri keterampilan. Semua anak muda diikutkan. Tanpa ada pemetaan yang jelas. Anak ini hobinya apa nih? Berdasarkan potensi lagi. Jangan sampai mereka pergi hanya karena ada iming-iming transportasi, ada iming-iming bermalam di hotel. Hanya nanti program-program seperti ini akan menjadi L4. Apa tuh, Pak? Lu lagi. Tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu, Pak Saki. Wah, ini kalau diterusin lagi nih ngobrol sama Pak Jufri ini nggak bakal selesai 2 hari 2 malam nih pakai. Karena banyak sekali yang mesti digali ilmunya dari beliau. Nah, mungkin kita butuh episode berikutnya nih Pak nih untuk bicara dengan perihal hal-hal yang lain yang lebih berkembang lagi. Boleh nanti spesifik isu bagaimana misalnya menangani masalah-masalah terkait yang muncul mungkin di masyarakat, misalnya tawuran pelajar, tawuran antar kampung, kemudian yang kedua mungkin masalah-masalah narkoba, kemudian masalah-masalah tapi dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Itu kita bisa cerita, mungkin juga dengan contoh-contoh kegiatan. Nanti kita panggil orang-orang yang sudah biasa seperti itu, bagaimana mereka bergerak mengatasi berbagai isu masalah di kampungnya. Kalau ini kita bisa cerita, mudah-mudahan teman-teman di seluruh Indonesia bisa juga berbuat yang sama, dan saya yakin banyak orang sudah berbuat. Tapi kita ini hanya sharing aja. Saling sharing supaya kita bisa saling melengkapi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah gerakan kebaikan yang siapapun nanti pemimpinnya, insya Allah kita bisa berperan penting dalam merubah Indonesia. Demikian Pak Saki. Nah, itulah dia sedikit cerita-cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari Pak Jufri.
Nah, nanti kita lanjut lagi di sesi-sesi yang lain bersama Pak Jupri. Mungkin itu saja dulu dari kami. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.